Selamat pagi, Bu Ros dan teman-teman. Saat ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran PAUD dan manajemen penilaian. Perkenalkan, kelompok kami ada Wahita Yohalanda, Gradiana Talan, dan saya sendiri, Elisa Asmara. Baik, kelompok akan membahas tentang yang pertama, pengertian strategi pembelajaran. Yang kedua, prinsip pembelajaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran PAUD. Yang keempat, model pendekatan pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang kelima, optimalisasi strategi pembelajaran PAUD. Yang keenam, terakhir, manajemen penilaian. Di sini saya akan menjelaskan pengertian strategi pembelajaran. Baik, pengertian strategi pembelajaran. Pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Hal ini dapat diambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1, Pasal 1, Ayat 14. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian strategi pembelajaran. Dalam kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategis merupakan suatu rencana yang dibuat untuk dapat mencapai sasaran. Jadi strategi itu ya, apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancang itu harus mencapai tujuan, harus mencari sasaran. Apa sih? Kenapa sih kita harus membuat rencana? Nah, itu tujuannya kita harus capai. Itu strategis. Yang menurut para ahli, menurut Kemp tahun 1995 dalam Mulyasa 2017. Nah, menurut beliau, itu strategi pembelajaran antara lain yang pertama, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku peserta didik. Yang kedua, menentukan pilihan berkenan dengan pendekatan terhadap masalah pembelajaran. Jadi menentukan pilihan yang berkenan dengan pendekatan terhadap masalah pembelajaran. Jadi yang ketiga, norma dan kriteria keberhasilan kegiatan pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran itu apa sih? Strategi sendiri itu adalah rencana yang bertujuan untuk mencapai tujuannya, ya kan? Mencapai sasarannya. Dan itu menurut para ahli itu tersebut ya menetapkan spesifikasi, kualifikasi. Spesifiknya apa? Apa yang kita rancangkan, apa yang kualifikasinya itu apa dalam perubahan perilaku peserta didik. Yang kedua, menentukan pilihan yang berkenan. Itu maksudnya kita tentukan pilihan yang sesuai, yang mendekati masalah-masalah pembelajaran. Yang ketiga, itu norma dan kriteria keberhasilan kegiatan pembelajaran. Jadi dalam strategi, dalam kita membentuk sesuatu itu harus memikirkan kriteria keberhasilan. Jadi gimana kita melakukan strategi itu harus berhasil bagaimana dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya strategi pembelajaran sangat menentukan keberhasilan tujuan pembelajaran. Yang dirancang perlu sesuai dengan tuntutan kurikulum yang dapat mencapai hasil yang optimal dengan memilih metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran dan didukung oleh media pembelajaran. Jadi kalau kita melakukan, kita menjalankan suatu pembelajaran, kita harus memikirkan strateginya itu apa aja gitu kan untuk mencapai hasil yang optimal, seperti metode dalam menyampaikan pembelajaran, pendekatannya dalam menyampaikan pembelajaran, dan didukung oleh media pembelajaran. Jadi kita melakukan kegiatan pembelajaran itu harus dibantu oleh media. Agar apa? Agar anak itu bisa memahami apa yang sedang ia pelajari, apa yang sedang ia lakukan di kegiatan tersebut. Selanjutnya, baik masalah pokok yang harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, perubahan perilaku dan kepribadian sebagai kompetensi dan tujuan yang diinginkan terjadi setelah anak mengikuti kegiatan pembelajaran secara jelas. Jadi, jika anak melakukan kegiatan pembelajaran itu bisa merubah perilaku dan kepribadian anak. Misal, kegiatannya itu tidak jelas. Tidak jelas itu mungkin membuat anak bingung, membuat anak tidak memahami apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan di setiap kegiatannya. Itu dapat merubah perilaku dan kepribadian anak. Karena kan tidak sesuai dengan tujuan dari pembelajaran tersebut. Kalau jelas ya anak-anak bisa mudah memahami, mudah melakukan apa yang diperintahkan oleh guru gitu. Yang kedua, memilih pendekatan pembelajaran yang dianggap paling tepat. Nah, jadi kita sebagai pendidik harus memilih pembelajaran yang tepat, yang sesuai dengan kemampuan anak sehingga bisa efektif dan mencapai tujuan. Jadi kalau sesuai dengan kemampuan anak bisa memahami apa yang dia lakukan sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju
dalam pembelajaran itu bisa berhasil dan efektif. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik pembelajaran yang dianggap paling tepat dan efektif. Nah, paling tepat dan efektif. Ini sama kayak poin 2. Jadi memilih dan menetapkan. Jadi kita memilih pembelajaran ini tapi harus menetapkan prosedurnya. Prosedurnya itu kayak apa aja sih pembelajarannya, metode apa yang kita pakai, dan teknik pembelajaran itu seperti apa. Agar anak itu bisa memahami apa yang kita ajarkan ke anak dan apa yang anak itu lakukan saat pembelajaran tersebut. Yang keempat, menetapkan kriteria keberhasilan. Nah, menetapkan. Jadi kita membuat strategi, kita memilih pembelajaran, bukan jangan asal-asalan. Jadi kita harus benar-benar memilih dan menetapkan kriteria. Nah, kriteria keberhasilan. Jadi kita buat rencana, kita merancang, kita juga harus tahu kalau anak bisa begini sesuai dengan kriteria keberhasilannya ya. Nah, itu anak ini sudah bisa melakukan ini, anak ini bisa. Berarti kan tetap menetapkan kriteria keberhasilan dalam apa yang kita rancang. Gitu. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan prinsip pembelajaran. Nah, prinsip pembelajaran itu ada 9. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Yang dimaksud ini komponen yang utama, segala aktivitas pembelajaran antara guru dan anak didik sangat penting, sebab pembelajaran adalah proses kegiatan yang bertujuan, yang memiliki tujuan. Yang kedua, aktivitas. Yang dimaksud di sini, dalam pembelajaran terjadi kegiatan untuk memperoleh pengalaman baru yang harus dapat mendorong anak didik untuk banyak melakukan uji coba. Jadi aktivitas ini bagaimana caranya anak itu mendorong anak biar memancing anak untuk melakukan uji coba dari hal baru, hal yang dia tidak pernah lakukan. Itu dia semangat untuk melakukan uji coba tersebut, permainan baru gitu. Yang meliputi aktivitas bersifat psikis seperti aktivitas mental. Yang ketiga, individualisme, suatu usaha yang mengembangkan setiap individu anak didik dengan keberhasilan yang ditentukan oleh standar keberhasilan guru. Semakin tinggi standar keberhasilan, semakin berkualitas dalam proses pembelajaran. Jadi tadi itu seperti apa yang kita pilih, apa yang kita rencanakan, semakin kita berhasil sesuai dengan kriteria keberhasilan tadi, itu semakin efektif, berkualitas dalam melakukan proses pembelajarannya. Yang keempat ada integritas. Integritas ini yang dimaksud harus mengembangkan aspek-aspek tersebut secara integrasi. Salah satunya metode diskusi, tidak hanya mendorong intelektual anak didik, tetapi mereka didorong secara keseluruhan untuk bersikap jujur, tenggang rasa, dan lainnya. Jadi maksudnya di sini adalah harus mengembangkan 6 aspek perkembangan, dan selain itu juga bisa mendorong intelektual anak seperti jujur, tanggung jawab, terus merasakan hal-hal yang tegang, sedih, seperti itu. Terus yang kelima itu ada interaktif. Ada interaktif yang dimana mengandung suatu makna bahwa mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan, melainkan mengajar sebagai proses mengatur lingkungan yang dapat merangsang anak untuk belajar. Jadi kita sebagai pendidik memang tugasnya untuk menyampaikan pengetahuan, tapi di sisi lain itu kita harus mendorong anak untuk termotivasi belajar. Nah, jadi bagaimana kita memberikan strategi untuk anak bisa mungkin lebih ingin tahu, terus lebih aktif kayak gitu. Yang keenam, inspirasi. Inspirasi itu inspiratif. Mengandung makna agar setiap anak itu dididik selalu ingin mencoba dan melakukan hal-hal baru dengan mendapatkan informasi yang dapat memecahkan masalah. Jadi anak juga harus dilatih untuk bagaimana sih kita menyelesaikan masalah. Ya, dari hal-hal kecil, semisal melakukan kegiatan apa gitu yang membuat anak itu memikirkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan hal ini dan melakukan hal-hal baru. Jadi kita sebagai pendidik juga harus memberikan anak itu semangat untuk melakukan hal-hal yang belum ia lakukan. Yang ke-7, menyenangkan. Yang dimaksud adalah dalam pembelajaran itu anak didik itu terbebas dari rasa takut dan menegangkan. Jadi tadi dilatih untuk tegang atau apa, itu cuma hanya dilatih, bukan membuat anak menjadi takut, tapi lebih menyenangkan biar anak tidak merasa tertekan, tidak merasa ketakutan dalam kegiatan tersebut. Itu. Jadi harus menciptakan kegiatan yang menyenangkan, walaupun itu mendidik keras, mendidik tanggung jawab, tapi harus memiliki teknik, ya istilahnya teknik, untuk tetap pembelajaran itu merasa kondisi menyenangkan. Yang
Yang ke-8, menantang. Mengandung bahwa pembelajaran adalah proses yang menantang anak didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir, untuk merangsang kerja otak secara maksimal. 9, 9. Yang ke-9 itu motivasi. Motivasi itu mengandung makna dorongan dari dalam jiwa anak untuk bertindak dan melakukan sesuatu dengan dorongan itu mungkin muncul dalam diri anak sehingga anak merasa membutuhkan. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh teman kami. Ya, baik. Tadi teman kita Asmara sudah menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran dan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Nah, guru tentunya perlu memperhatikan strategi pembelajaran di PAUD yang tepat sehingga dapat mengoptimalkan perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran PAUD. Menurut Isjoni, Dr. Randus MSI pada tahun 2010 dalam Nuraini pada tahun 2014 mengemukakan beberapa strategi pembelajaran, antara lain yang pertama adalah strategi pembelajaran langsung, yaitu strategi yang dilakukan secara langsung di mana antara guru dan peserta didik dengan guru menyiapkan materi pembelajaran yang diterapkan kepada anak didik itu secara langsung. Jadi misalnya melalui permainan puzzle, kemudian balok, melukis, dan lainnya. Jadi, di mana strategi ini ada guru, ada peserta didik, dan ada media yang mendukung pembelajaran di PAUD. Yang kedua adalah strategi belajar individual. Nah, strategi ini dilakukan oleh anak secara mandiri, tetapi di mana guru pun menyediakan media, kemudian tetap mengontrol anak dalam mengikuti pembelajaran. Di mana dalam melakukan kegiatan secara individu atau peserta didik melakukannya sendiri, ini melalui kemampuan setiap anak didik dan kecepatan maupun lambat yang dilakukan secara mandiri. Jadi di mana kenapa anak harus melakukan secara mandiri, di mana agar guru itu dapat mengukur kemampuan seberapa anak itu melakukan kegiatan itu, apakah anak itu secara lambat melakukan kegiatan tersebut atau secara cepat melakukan kegiatan tersebut secara individu atau secara mandiri. Yang ketiga adalah strategi belajar kelompok. Nah, di mana yang kita ketahui kelompok berarti dilakukan secara beregu atau guru itu membentuk beberapa kelompok yang dapat dibagi menjadi pembelajaran kelompok kecil maupun kelompok besar. Jadi tentunya berbeda ya dengan strategi belajar secara individu dan strategi belajar secara kelompok, di mana kalau kelompok ini gurunya itu tidak dapat memperhatikan kecepatan belajar secara individual, tetapi melainkan mengukur kecepatannya itu secara berkelompok. Karena menganggap bahwa setiap kelompok itu pembelajarannya itu atau kegiatan yang dilakukan itu akan dianggap setiap individu dalam kelompok itu sama. Jadi strategi pembelajaran kelompok ini lebih utamakan, jadi dia tidak memperhatikan kecepatan belajar secara individu. Kemudian perlu diketahui walaupun strategi ini belajar secara kelompok, tentunya kemampuan yang dimiliki oleh anak itu berbeda-beda. Nah, oleh karena itu gurunya tuh harus membagi setiap kelompok itu tentunya di mana tidak hanya misalnya kelompoknya itu dengan kemampuannya yang tinggi, sedangkan kelompok yang sebelahnya itu memiliki kemampuan yang biasa-biasa saja atau yang bahkan yang kemampuannya rendah. Nah, itu guru harus memiliki peka untuk membagi kelompok itu secara merata agar dalam kegiatan yang akan dilakukan itu antara satu anak dengan anak yang lain dapat bekerja sama dengan baik. Yang keempat adalah strategi pembelajaran induktif. Jadi strategi pembelajaran induktif ini dilakukan dengan dimulai dari bahan yang dipelajari, dari hal-hal yang konkret, setelah itu dihadapkan secara perlahan dengan materi yang cukup rumit. Nah, kalau untuk strategi pembelajaran induktif ini saya dapat memberikan satu contoh. Nah, misalnya guru mengajarkan tentang anggota tubuh. Nah, di mana kan anggota tubuh itu kan ada berbagai anggota-anggotanya, misalnya mata, hidung, dan lain sebagainya. Nah, dari situ guru dapat mengenalkan anggota tubuh. Nah, setelah itu guru dapat mengenalkan secara lebih rinci lagi. Nah, mungkin di mana strategi pembelajaran induktif ini lebih mengedepankan di mana guru itu harus aktif atau memiliki kemampuan untuk membuat pertanyaan kepada anak. Misalnya tadi kan saya sudah memberikan contoh tentang mengenalkan anggota tubuh. Nah, di mana mungkin guru itu bisa memiliki kemampuan misalnya dengan menggunakan media, ya, misalnya dengan menggunakan media lengkap dengan anggota tubuh. Nah, guru mungkin bisa menunjukkan ini gambar apa,
ini anggota tubuh bagian apa, misalnya bagian mata, bagian hidung. Nah, jadi di situ dapat membuat anak itu merasa lebih aktif lagi dalam menjawab pertanyaan dari guru. Yang kelima adalah strategi pembelajaran deduktif. Jadi strategi pembelajaran deduktif ini dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep, kemudian materi kesimpulan serta ilustrasi dari yang abstrak menuju ke hal yang konkret. Nah, jadi pembelajaran deduktif ini juga menggunakan media ya, karena dengan media kan dapat mempermudah pembelajaran dan juga dapat dimengerti oleh anak usia dini. Jadi pada saat melakukan pembelajaran, jadi misalnya guru guru mengenalkan anggota tubuh misalnya ya. Nah, jadi anggota tubuh itu setelah misalnya pada saat kegiatan penutup ya, jadi gurunya tuh bisa mengulas kembali misalnya matanya itu, misalnya mata itu berfungsi untuk apa, kemudian hidung berfungsi untuk apa, dan lain sebagainya, kulit berfungsi untuk apa. Nah, pada saat strategi pembelajaran deduktif yang digunakan ini seperti itu contohnya. Jadi di mana gurunya tuh menjelaskannya hanya dalam bentuk abstrak, misalnya ada mata, ada hidung, tapi mungkin dengan tidak menggunakan media. Nah, nanti kalau setelah kegiatan penutup itu, gurunya juga mungkin bisa memberikan pertanyaan berupa mata itu fungsinya apa, telinga fungsinya apa, kemudian kulit itu fungsinya apa, dan lain sebagainya. Jadi pembelajarannya itu dari abstrak ke konkret, tetapi mengajarkan kepada anak terkait fungsi, misalnya fungsi organ, fungsi-fungsi anggota tubuh. Nah, tetapi adapun strategi pembelajaran di PAUD. Yang pertama adalah strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Nah, karena yang kita ketahui bahwa anak usia dini itu mengalami masa golden age dan sedang bertumbuh dan berkembang. Jadi pada umumnya tuh anak perlu aktif ya untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi strategi pembelajaran yang berpusat pada anak ini sangat tepat ya, di mana dapat memberikan pemahaman berdasarkan teori Piaget dan Vygotsky. Jadi di mana anak itu dapat membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan objek yang ada di sekitarnya, maupun lingkungan, orang tua, maupun guru dan masyarakat, kemudian dengan lingkungan-lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Jadi dengan adanya strategi pembelajaran yang berpusat pada anak, itu dapat membangun minat maupun keinginan anak ya. Misalnya anak itu dapat memilih bahan dan dapat memutuskan apa yang ingin dikerjakan. Jadi, namun anak itu perlu ya diberikan kesempatan dalam membuat suatu kegiatan, sehingga anak itu secara aktif menggunakan seluruh indera-inderanya itu untuk menemukan pengalamannya itu secara langsung. Jadi, di mana strategi pembelajaran yang berpusat pada anak ini sangat tepat untuk diterapkan kepada anak, di mana sangat mendukung ya perkembangan anak dalam belajar. Jadi belajar sambil bermain dengan didukung oleh sarana kemudian media yang digunakan. Jadi misalnya di sekolah tersebut itu menyediakan berbagai area, misalnya area balok, area pasir, air, seni, rumah, kemudian bermain drama, membaca, menulis, area pertukangan, dan masih banyak lagi ya area-area yang lainnya. Nah, di situ anak-anak itu diberikan kesempatan, diberikan kebebasan untuk memilih sendiri kegiatan yang diinginkan anak. Yang kedua adalah strategi pembelajaran melalui bermain. Nah, yang kita ketahui bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Jadi dengan bermain, jadi salah satu aktivitas yang dapat menyatukan dunia anak yaitu dengan bermain sambil belajar. Jadi strategi ini terdiri atas 3 ya, di mana strategi pra bermain, tahap bermain, dan tahap penutup. Di mana pada saat tahap pra bermain itu di mana kegiatan persiapan. Jadi siapa yang menyiapkan kegiatan ini? Di mana guru ya memiliki peran penting dalam menyiapkan siswa, mulai dari melaksanakan kegiatan bermain, kemudian persiapan bahan yang akan digunakan. Nah, ini di sini guru sangat berperan penting ya, di mana mulai dari menyiapkan media. Jadi sebelum pembelajaran dilakukan, itu tentunya guru menyiapkan media dan bahan yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah tahap bermain ya, di mana tahap tersebut adalah tahap pada kegiatan inti di mana anak melakukan kegiatan inti atau kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh guru, di mana tahap bermain ini semua anak akan menuju tempat yang disediakan untuk bermainnya, di mana sebelumnya kan gurunya udah menyiapkan. Nah, pada tahap ini semua anak, yaitu anak bersama dengan guru, akan
akan bersama-sama di tempat bermain untuk melakukan kegiatan inti atau teman pembelajaran. Di mana pada saat itu tentunya guru perlu membimbing anak dalam anak itu melakukan tugasnya yang diberikan atau diinstruksikan oleh guru untuk anak melakukan tugasnya masing-masing. Nah, setelah itu pada tahap penutup di mana yang kita ketahui tahap penutup ini di mana gurunya itu mengevaluasi kembali kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, misalnya berupa pertanyaan yang dilontarkan yang terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, kegiatan pembelajaran yang dilakukan mungkin guru dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan setelah itu tentunya bahan-bahan yang sudah digunakan atau media yang digunakan oleh guru maupun bersama dengan anak itu dapat dibereskan ya. Jadi peralatan itu yang sudah digunakan dapat dibereskan kembali. Yang ketiga adalah pembelajaran melalui bernyanyi. Jadi menurut Honig dalam Masito dan kawan-kawan pada tahun 2005 mengemukakan bahwa bernyanyi itu sangat bermanfaat ya, di mana dengan belajar sambil bernyanyi itu dapat menyenangkan bagi anak. Kemudian untuk mengatasi rasa kecemasan, kemudian dapat mengungkapkan perasaan anak, kemudian dapat membangun rasa kepercayaan diri pada anak, kemudian membantu daya ingat anak, dan mengembangkan keterampilan berpikir. Nah, di mana tentunya bernyanyi kan ada lirik-lirik lagu. Nah, itu salah satu contohnya dapat mengembangkan keterampilan berpikir anak. Apakah anak itu ingat dengan lirik lagu tersebut? Kemudian misalnya dapat membangun rasa kepercayaan diri anak. Misalnya anak itu diminta untuk bernyanyi di depan teman-temannya. Nah, itu dengan cara tersebut itu dapat membangun rasa kepercayaan diri anak. Yang keempat adalah strategi pembelajaran melalui bercerita. Jadi bercerita sangat bermanfaat bagi anak yang dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan. Di mana kegiatan cerita itu kegiatan yang asik ya bagi anak ya, di mana manfaatnya juga dapat menanamkan nilai-nilai positif pada anak, kemudian nilai moral, nilai keagamaan, dan serta memberikan pengalaman kepada anak itu untuk melatih kefokusannya, kemudian belajar untuk mendengarkan orang lain, dan juga dapat mengembangkan aspek-aspek yang lainnya, misalnya kognitif, psikomotorik, dan afektif. Yang kelima adalah strategi pembelajaran terpadu. Nah, jadi pembelajaran terpadu di sini mengintegrasikan ke dalam semua bidang kurikulum atau bidang pengembangan yang diharapkan agar dapat berkembang secara optimal. Nah, di sini ke semua bidang kurikulum itu tentunya guru perlu menerapkannya dengan sebaik mungkin agar dapat berkembang secara optimal, mulai dari guru merencanakan apa yang mau direncanakan untuk kegiatan pembelajarannya, kemudian mulai dari RPPH, RPPM, prose maupun program itu guru perlu merancang dengan sebaik mungkin agar dapat mengembangkan perkembangan anak itu secara optimal, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pun dapat berkembang dengan baik. Jadi di mana pembelajaran ini juga dilakukan secara langsung ya. Jadi di mana ada media tentunya yang kita ketahui bahwa pembelajaran ini harus pembelajaran menyiapkan media ya, sehingga mudah bagi guru dan mudah juga bagi anak dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran terpadu ini juga tentunya strategi ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak. Kemudian gurunya juga perlu memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi. Namun juga strategi pembelajaran ini juga melibatkan kerjasama antara orang tua dan anak, sehingga adanya strategi-strategi yang perlu diterapkan baik orang tua maupun anak secara konsisten sehingga dapat memenuhi dan mengoptimalkan perkembangan anak. Nah, jadi selain guru membuat strategi-strategi apa sih yang dapat perlu guru rencanakan, tapi juga guru harus menerapkan model-model pendekatan yang dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang model pendekatan pembelajaran yang berpusat pada anak. Nah, yang pertama adalah model pendekatan Montessori. Jadi, model pendekatan ini menggunakan bahan maupun peralatan yang dapat dimainkan oleh anak. Jadi, pendekatan ini telah memberikan kesempatan kepada anak di bawah 6 tahun untuk berfantasi. Jadi, di sini gurunya itu tetap menyediakan media maupun bahan yang akan ya pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Namun pada model pendekatan Montessori ini tentunya tidak memberikan kesempatan kepada anak ya di bawah usia 6 tahun itu untuk berfantasi. Jadi
usia sekolah ya, di mana kalau 6 tahun itu kan kelompok TKP ya. Nah, di sini secara umum gurunya itu memberikan kesempatan kepada anak untuk berfantasi ya, untuk bermain menggunakan medianya itu sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan minat anak tersebut. Jadi anak tersebut itu boleh memilih media apa yang mau digunakan oleh peserta didik. Jadi guru di sini memberikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan media-media yang sudah disediakan atau sarana-sarana yang sudah disediakan oleh guru kepada anak. Jadi dengan model pendekatan Montessori ini kreativitas anak dan secara mandiri itu anak memiliki kesempatan dalam berinteraksi yang terbatas ya. Jadi di mana kreativitas di sini walaupun memberikan media kepada anak, memberikan kesempatan kepada anak, tapi di sini kreativitas anak dan anak secara mandiri itu memiliki keterbatasan ya dalam hal berinteraksi. Jadi di mana pada saat melakukan kegiatan pelajaran tentunya gurunya itu kurang secara langsung melihat anaknya berinteraksi secara langsung. Tapi gurunya tuh hanya menyediakan saja media dan lain sebagainya dan memberikan kesempatan kepada anaknya untuk bermain. Yang kedua adalah model pendekatan Bank Street. Nah, di sini ada beberapa unsur-unsur pada pendekatan Bank Street, yaitu yang pertama lebih menekankan pada bermain. Jadi di sini model pendekatan ini lebih memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain. Yang kedua, anak secara aktif membangun pemahamannya tentang dunia melalui adanya interaksi dengan lingkungannya. Jadi di sini dengan media-media yang sudah digunakan oleh guru, anak itu dapat membangun pemahamannya tentang dunia melalui adanya interaksi dengan lingkungannya. Tentunya ada kegiatan proses pembelajarannya di mana gurunya menyiapkan media, kemudian di mana anak itu dapat membangun pengetahuannya sendiri. Kita bisa mengambil contoh pada gambar yang pada PPT ini ya, di mana guru mengenalkan tentang tanaman, kemudian dapat membantu anak juga secara aktif untuk mengetahui apa-apa saja sih bagian-bagian dari tanaman. Jadi dengan adanya interaksi antara guru dan anak itu dapat membangun pengetahuannya, misalnya tentang tanaman, kemudian bagian-bagian apa saja dari tanaman. Yang ketiga adalah selalu melibatkan orang tua dan membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Nah, untuk model pendekatan ini di mana adanya kerjasama ya tentunya dengan pendidikan pertama yaitu orang tua, kemudian guru di sekolah, kemudian sehingga dapat mengetahui ya perkembangan-perkembangan anak di sekolah dan juga perkembangan seperti apa anak di rumah. Untuk itu perlunya menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan guru. Yang keempat adalah guru sebagai fasilitator pembelajaran. Di mana guru menyediakan ya sekolah, utamanya sekolah di PAUD menyediakan sarana-sarana pembelajaran, kemudian media-media yang digunakan, misalnya tempat bermain atau tempat bermain di luar lingkungan sekolah atau tempat bermain outdoor, kemudian media-media misalnya APE, kemudian kartu bergambar dan lain sebagainya. Dan masih banyak sekali ya media-media yang digunakan oleh guru itu dapat mendukung pembelajaran di PAUD dan dapat lebih memudahkan peserta didik dan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran khususnya di sekolah di PAUD ya. Yang ketiga adalah model pendekatan high scope. Nah, di sini ada beberapa prinsip dasar dari pendekatan high scope. Yang pertama sesuai dengan teori konstruktif biasa. Jadi anak membangun pengetahuannya itu melalui lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang kedua adalah mementingkan pembelajar aktif. Nah, di mana pembelajar aktif itu di mana seorang guru juga perlu aktif ya, dan juga anak didik juga perlu ya untuk aktif pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang ketiga adalah mementingkan benda-benda yang dapat dimanipulasi. Nah, di mana benda-benda yang dapat dimanipulasi, misalnya anak-anak itu bermain sentra bermain peran. Nah, di mana anak-anak itu dapat memanipulasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Misalnya menganggap boneka itu sebagai benda-benda yang hidup, misalnya memberikan makanan. Nah, itu merupakan salah satu pembelajaran di mana benda-benda yang ada di sekitarnya anak itu dapat dimanipulasi. Yang keempat adalah adanya peranan orang dewasa di dalam untuk membantu anak sehingga dapat fokus pada saat pembelajaran berlangsung, di mana orang dewasa ini tentunya orang tua juga bisa, kemudian guru juga bisa. Misalnya dalam membantu, misalnya di mana ada interaksi antara orang tua maupun anak atau antara guru maupun anak, di mana dapat mengembangkan bahasa atau komunikasi pada anak.
Yang kelima adalah pengamatan dan penilaian, di mana tentunya di sekolah-sekolah itu pasti melakukan pengamatan ya pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan melakukan penilaian ya. Di mana penilaian ini sangat penting ya, menjadi penting dalam model pendekatan high scope ini ya, sehingga guru itu dapat mengetahui seberapa kemampuan atau seberapa perkembangan anak dari setiap harinya, sehingga guru itu juga dapat mengevaluasi apakah kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan ini apakah berhasil atau belum. Nah, jika belum berhasil itu dapat menjadi perbaikan bagi seorang guru sehingga untuk ke depan itu dapat menjadi kegiatan pembelajarannya yang menjadi lebih baik lagi. Yang keenam adalah lebih menekankan pada pilihan dan kegiatan yang ada dalam sentra. Nah, pada model pendekatan ini lebih menekankan pada pilihan, jadi di mana guru memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih kegiatannya pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi guru tuh bebas ya memberikan kebebasan kepada anak, kemudian memberikan medianya yang sesuai dengan minat anak. Nah, di situ anak itu dapat memilih sendiri ya. Misalnya pada pembelajaran sentra, kemudian pada pembelajaran area ya. Nah, di situ contohnya anak sendiri dapat memilih area-area maupun sentra-sentra pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, yang berikut adalah model pendekatan kurikulum kreatif. Jadi di mana ada prinsip-prinsip kurikulum kreatif. Yang pertama, konsep dari model pendekatan kurikulum kreatif sesuai dan berdasarkan riset serta teori. Tentunya adapun kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah ya, di mana pada setiap sekolah itu perlu mengembangkan kurikulum yang kreatif dan sesuai dengan teori, sehingga dapat membantu mengembangkan perkembangan anak melalui tahap perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pada tahap pengevaluasian itu sangat membantu guru di mana sehingga guru itu dapat mengembangkan kurikulum yang kreatif ya, kemudian sesuai dengan minat maupun potensi anak. Yang kedua adalah anak memiliki peranan aktif yang dominan saat bermain dan bereksplorasi kreatif serta terampil. Nah, di mana pada model pendekatan ini, guru memberikan kesempatan kepada anak juga, di mana anak itu dapat bereksplorasi dan dapat mengembangkan kreatif serta keterampilan anak. Yang ketiga adalah kualitas bahan-bahan yang digunakan lebih ditekankan. Nah, di mana media dan bahan yang digunakan itu perlu ya seorang guru itu memperhatikan sehingga media-media yang digunakan itu aman dan baik bagi anak ya, serta kualitasnya itu mungkin bisa digunakan itu dalam beberapa jangka waktu yang cukup lama ya. Jadi media-media yang digunakan itu media yang aman. Yang keempat adalah lebih fokus pada pengamatan dan penilaian. Jadi model pendekatan ini lebih fokusnya itu mengamati pada saat anak-anak melakukan kegiatan pembelajaran, kemudian melakukan penilaian terhadap setiap peserta didik. Yang kelima adalah menjalin hubungan keluarga dengan anak dan guru secara baik. Nah, jadi ada timbal balik ya, di mana keluarga di mana orang tua membangun hubungan yang baik, mendukung anak untuk belajar mandiri, kemudian di mana keluarga juga harus memiliki kerjasama antara guru di sekolah, sehingga selain guru mengetahui perkembangan anak yang di sekolah, juga orang tua dapat menginformasikan kepada orang tua, sehingga orang tua juga dapat mengetahui perkembangan atau ada kemajuan dari setiap anak-anaknya. Nah, yang berikut adalah model pendekatan Reggio Emilia. Nah, di mana sebenarnya model pendekatan pembelajaran Reggio Emilia sangat didukung ya oleh orang tua dari lembaga PAUD serta mengutamakan pada kebutuhan anak. Pada pendekatan ini, jadi guru itu memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan dan potensinya sehingga anak itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi di mana untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan, model pendekatan Reggio Emilia ini wajib ya, sangat wajib orang tua itu perlu mendukung kegiatan-kegiatan di mana orang tua terlibat secara langsung, di mana merencanakan dan menyusun kegiatan oleh lembaga PAUD. Jadi dalam merencanakan kegiatan pembelajaran juga guru itu bekerja sama juga dengan orang tua dalam merencanakan dan menyusun kegiatan oleh lembaga PAUD, sehingga sama-sama ya, sehingga orang tua dan guru itu sama-sama
lebih mengedepankan atau mengutamakan pembelajaran itu yang sesuai dengan minat, potensi, dan kebutuhan anak. Jadi sebenarnya pada umumnya itu pembelajaran PAUD itu dipadukan dengan bermain ya, jadi belajar sambil bermain. Namun tidak hanya saja pembelajaran di PAUD itu tidak hanya saja di ruang kelas saja dan di ruang kelas saja, tetapi dapat diterapkan di halaman sekolah, jadi di tempat outdoor ya, di halaman sekolah, di luar kelas, sehingga anak-anak itu dapat menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya aman dan nyaman bagi anak didik. Tidak hanya setiap harinya anak didik hanya melihat ruang kelas saja, melihat bagian-bagian dari ruang kelas saja, tetapi di halaman sekolah juga anak itu dapat melihat lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya, yang berhubungan dengan alam-alam yang ada di sekitarnya. Juga itu dapat membantu anak untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Dan juga pembelajaran di PAUD tentunya akan lebih efektif apabila didukung dan ditunjang oleh lingkungan yang membangun suasana yang kondusif. Jadi di sini kalau misalnya pembelajaran PAUD, jadi di mana peran guru sangat penting ya, di mana membangun suasana yang kondusif. Misalnya guru itu perlu memberikan kesempatan kepada anak, misalnya tidak dibatasi berinteraksinya dengan temannya, misalnya. Kemudian lingkungan di sekitarnya, tetapi perlunya walaupun guru tetap memberikan kesempatan kepada anak, tetapi gurunya perlu mengawasi atau mengontrol dan melihat atau mengamati bagaimana sih anak berinteraksi dengan lingkungannya, khususnya berada di lingkungan sekolah. Jadi tentunya yang sudah saya sebutkan tadi, strategi maupun model pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan anak itu sangat bervariasi ya. Nah, untuk itu guru itu perlu menerapkan strategi-strategi yang tepat, di mana guru itu sudah mengembangkan kurikulum ya, di mana mengembangkan kurikulum mulai dari merencanakan, kemudian melaksanakan, kemudian mengevaluasi, di mana guru juga harus menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan minat anak, dengan kebutuhan anak, dan guru dan juga dapat menerapkan ya strategi-strategi yang bervariasi itu secara bergantian. Jadi guru secara umum tidak hanya saja menerapkan satu strategi aja, tetapi lebih optimalnya jika guru itu menerapkan strategi-strategi yang tadi sudah saya jelaskan dan sangat bervariasi ya teman-teman, sehingga dapat mengembangkan bakat, potensi, minat yang dimiliki oleh anak. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait optimalisasi strategi pembelajaran pada PAUD. Nah, dalam mengoptimalisasi strategi pembelajaran pada PAUD, terdapat berbagai faktor yang penting. Harus guru perhatikan banyak sekali strategi yang dapat digunakan, sehingga dalam mengoptimalisasi ini dapat realisasikan dengan baik dan benar. Nah, berikut saya akan menyampaikan beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh guru maupun orang tua dalam mengoptimalisasikan perkembangan pada anak, di mana keterlibatan orang tua dan guru akan mendukung pengoptimalisasian perkembangan pada anak. Nah, upaya yang dapat dilakukan yang pertama dengan memberikan perhatian secara intens. Nah, perhatian ini merupakan suatu upaya pemberian perhatian dan kesempatan secara penuh, sehingga anak ini mampu secara luas bertumbuh dan berkembang secara optimal, di mana pemusatan perhatian yang dilakukan akan berdampak kepada aspek-aspek perkembangan pada anak usia dini ini, yang akan terus meningkat karena adanya perhatian secara menyeluruh, sehingga ketika anak mengalami sebuah kendala atau hambatan, nah, anak ini akan mampu dicegah ataupun dibantu sehingga kendala tersebut teratasi. Nah, perhatian dan pemberian kesempatan itu haruslah dilakukan oleh guru maupun keluarga dan juga masyarakat dan pemerintah agar terjadinya sebuah sinkronisasi antara elemen-elemen tersebut yang membuat anak ini mampu berkembang secara optimal dengan berbagai perhatian yang ada tersebut. Nah, lalu dengan adanya sinkronisasi antara elemen lingkungan ini, anak akan di masa golden age-nya ini, anak akan terstimulus sehingga potensi dasar pada anak ini akan berkembang, yang tentunya akan berguna pada kehidupan kelak dewasanya. Lalu pada upaya yang kedua dengan memberikan dorongan. Dorongan ini dapat dilakukan dengan memberikan stimulus yang menyenangkan. Nah, pola asuh yang diterapkan oleh orang tua ini juga sebagai bentuk pemberian dorongan. Nah, dorongannya dengan pola asuh seperti apa? Nah, pola asuh otoritatif demokrasi. Artinya, pola asuh ini diberikan untuk membentuk pribadi anak sehingga
jadinya sebuah pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan akan menstimulasi perkembangan pada anak. Dengan pola asuh ini, anak itu akan mampu mengungkapkan pikiran, perasaannya, lalu anak ini juga dibentuk untuk memiliki sikap yang mau mencoba, kemudian memiliki hak bebas yang bertanggung jawab. Maka pola asuh ini akan memberikan kesempatan pada anak untuk diasuh, didukung, dan memperoleh respon yang secara positif oleh orang tuanya. Sehingga anak ini mampu terlibat dalam pengambilan sebuah keputusan-keputusan dengan batasan yang jelas dari orang tuanya tersebut. Nah, maka pola asuh ini sebagai bentuk upaya dorongan yang diberikan untuk membentuk kebiasaan anak tersebut. Lalu upaya yang ketiga, yaitu upaya lainnya dan memberikan umpan balik secara khusus. Nah, umpan balik atau tindakan lanjut ini berupa upaya setelah dilakukan proses pembelajaran oleh seorang pendidik atau guru. Jadi di mana upaya ini itu merupakan bentuk dari evaluasi terkait tumbuh kembang anak. Lalu berdasarkan evaluasi ini, guru ini akan melihat hasil dari pencapaian tumbuh kembang anak, sehingga guru itu mengetahui apa saja yang perlu distimulasi atau dioptimalkan stimulusnya secara lebih, sehingga segala hambatan yang ada pada anak ini mampu terdeteksi dan memperoleh penanganan yang tepat untuk segera diatasi. Nah, stimulus ini akan diasah terus-menerus sehingga stimulus ini akan terus berkembang dan tidak berhenti atau mati gitu saja. Sehingga stimulus ini dengan adanya umpan balik ini akan terus menstimulus atau memberikan track record yang terus-menerus. Lalu poin selanjutnya yaitu memberikan model atau contoh. Nah, kita tahu anak itu merupakan peniru yang handal. Oleh sebab itu, sebagai orang dewasa, haruslah mampu memberikan contoh kepada anak-anak agar anak-anaknya itu mampu mengikuti contoh tersebut, sehingga contoh-contoh yang baik itu dapat diterapkan atau diikuti oleh anak. Nah, seperti halnya dengan pemberian contoh mencangkup nilai kehidupan, agama, kemanusiaan, moral, budaya, sehingga anak ini mampu meneladani dalam kehidupannya. Maka peranan lingkungan yang baik ini akan membentuk kebiasaan yang konsisten pada diri anak tersebut. Oleh sebab itu, lingkungan pada anak itu kerap kali itu disetting atau dipilih, sehingga orang tuanya ini mampu memberikan hal yang positif pada proses tumbuh kembangnya itu. Nah, artinya proses yang atau lingkungan yang secara dipilih itu artinya orang tua itu selektif membentuk atau menempatkan anak sehingga memperoleh lingkungan yang baik untuk dapat anak-anak tiru dengan secara baik pula. Oleh sebab itu, orang tua maupun guru di sekolah serta masyarakat itu haruslah bersikap yang baik sehingga anak sebagai calon penerus bangsa ini mampu meneladani hal-hal yang baik juga. Contoh yang ditunjukkan lingkungan itu akan berdampak kepada anak karena anak itu akan meniru apa yang dicontohkan di lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, lembaga PAUD itu berusaha mengupayakan dengan menanamkan sikap dan hal yang positif agar anak mampu meniru hal baik tersebut. Lalu poin selanjutnya dengan mengupayakan mendayagunakan berbagai sumber belajar. Nah, sumber belajar pada PAUD ini sangatlah luas ya, teman-teman, di mana sumber belajar ini tidak hanya dirancang, namun juga sumber belajar ini dimanfaatkan. Artinya, sumber belajar itu karena sangat luas, guru itu harus terampil dalam mengupayakan atau mengoptimalisasi tumbuh kembang anak itu melalui sumber belajar tersebut. Nah, salah satu sumber belajar yang bisa dimanfaatkan itu dengan menghadirkan secara langsung pengalaman ataupun interaksi anak dengan sumber belajar tersebut, sehingga anak ini mampu belajar secara langsung dan memperoleh hasil yang lebih optimal. Seperti melakukan kunjungan ke sawah untuk melihat secara langsung profesi dari seorang petani. Kemudian anak juga sekaligus belajar terkait hasil pertanian yang diperoleh atau hasil ladang dari petani tersebut. Lalu juga anak juga belajar secara nyata serta kompleks sehingga di sini anak itu dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh gurunya ketika anak belajar melalui sumber belajarnya secara langsung tersebut. Lalu kita akan membahas terkait manajemen penilaian. Nah, penilaian sendiri itu merupakan proses kegiatan pengukuran untuk mengetahui terhadap hasil dari kegiatan belajar yang telah anak lakukan. Nah, penilaian kegiatan belajar di PAUD ini menggunakan pendekatan penilaian autentik.
yang artinya penilaian proses dan hasil belajar terhadap tingkat pencapaian kompetensi sikap terkait spiritual dan sosial, serta pengetahuan dan keterampilan. Penilaian yang dilakukan itu secara sistematis, terus terukur, serta berkelanjutan dan menyeluruh. Nah, penilaian ini juga berpacu pada STPPA yang ada, di mana yang kita tahu STPPA sebagai kunci dari alat pengukuran dalam standar pencapaian perkembangan anak-anak tersebut, di mana dengan standar tersebut kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan yang seharusnya perlu dioptimalisasi dan serta bagaimana perkembangan yang memang melebihi sehingga perlu adanya cara khusus atau penerapan lebih lanjut sehingga anak tersebut mampu terstimulus dengan baik walaupun dia melebihi dari standar yang telah ada. Maka cara penilaian diberikan juga perlu untuk cara penilaian dilakukan itu perlu untuk tetap dilakukan pada anak-anak yang memang ini stimulusnya melebihi dari standar yang ada atau perkembangannya melebihi standar yang ada. Lalu kita akan next pada slide berikutnya yaitu terkait ruang lingkup yang ada pada penilaian. Nah, ruang lingkup dalam penilaian ini terbagi menjadi 6 aspek, yaitu nilai agama dan moral, bahasa, lalu seni, ini fisik motorik, sosial emosi, kognitif. Jadi, 6 aspek ini merupakan ruang lingkup dari penilaian, di mana ruang lingkup ini mengacu pada penilaian-penilaian yang ada. Nah, untuk anak usia dini, ke-6 aspek ini menjadikan pedoman terkait penilaian apa yang perlu guru lakukan atau apa yang guru perlu nilaikan. Seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan membahas terkait prinsip-prinsip dalam melakukan penilaian. Di sini ada 8 prinsip yang ada. Yang pertama yaitu mendidik. Yang mendidik itu merupakan proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi dan mengembangkan serta membina anak agar bertumbuh dan berkembang secara optimal. Lalu yang kedua, berkesinambungan. Artinya penilaian dilakukan secara rencana, bertahap, dan terus-menerus ini dapat mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Lalu yang ketiga yaitu pada prinsip objektif. Nah, prinsip ini merupakan penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Artinya tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian sehingga menggambarkan data atau informasi yang sesungguhnya. Dengan menggunakan rubrik atau pedoman yang jelas, guru ini akan membuat hal ini akan membuat guru mampu mempertanggungjawabkan terkait keobjektivitasan yang telah dilakukan dalam menilai. Lalu prinsip selanjutnya itu terkait akuntabel. Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur ataupun kriteria yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Jadi adanya sebuah prosedur ataupun kriteria ini harus dilakukan oleh seorang pendidik dalam melakukan prinsip penilaian pada anak usia dini. Lalu adanya ketransparanan. Artinya penilaian dilakukan ini harus sesuai dengan prosedur dan hasil penilaian yang dapat diakses oleh guru maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, pihak yang berkepentingan ini bisa jadi seperti kepala sekolah ataupun dinas ya teman-teman. Karena pihak-pihak yang berkepentingan itu membutuhkan seperti data terkait bagaimana perkembangan anak, lalu untuk 1 dan 2 hal sehingga ini itu dapat tetap dipertanggungjawabkan pihak-pihak yang berkaitan ini. Sehingga tidak asal semua orang itu bisa melihat terkait perkembangan anak. Sehingga memang selain orang tua, ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk bisa melihat terkait penilaian pada anak. Lalu selanjutnya, sistematis. Sistematis ini merupakan penilaian dilakukan secara teratur, terprogram, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggunakan berbagai instrumen, di mana hasil penilaian digunakan ini akan mengukur tahap perkembangan anak dan untuk mengevaluasi serta memperbaiki rencana dan pelaksanaan pembelajaran pada tahap selanjutnya. Lalu yang ke-7 yaitu menyeluruh. Menyeluruh itu merupakan penilaian yang mencakup semua aspek pertumbuhan dan perkembangan pada anak, baik itu sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Penilaian ini mengakomodasi pada seluruh aspek perkembangan dan keberagaman budaya, bahasa, dan sosial ekonomi. Lalu yang terakhir, yaitu bermakna. Artinya prinsip ini merupakan hasil penilaian yang memberikan informasi yang bermanfaat bagi anak, orang tua, guru, maupun pihak yang relevan atau yang berkepentingan.
Oleh sebab itu, ke-8 prinsip ini perlu kita jadikan pedoman dalam melakukan penilaian, sehingga penilaian ini mampu terlaksana dengan optimal karena terrealisasikan atau terwujudnya prinsip-prinsip ini ke dalam penilaian tersebut. Lalu selanjutnya kita akan membahas berbagai macam-macam penilaian yang ada pada PAUD. Yang biasanya kita tahu, mungkin yang biasanya kita gunakan memang hanya 3, tapi sebenarnya penilaian itu dapat dilakukan lebih dari 3, sesuai dengan kebutuhan serta gurunya. Nah, yang pertama biasanya dalam penilaian itu terdapat penilaian secara observasi. Nah, penilaian observasi itu merupakan penilaian dengan mengamati. Nah, teknik ini itu dapat dilakukan oleh guru untuk mendapatkan informasi ataupun data tentang perkembangan dan permasalahan pada anak. Nah, melalui pengamatan ini, guru itu dapat mengetahui bagaimana perubahan tingkah laku yang terjadi pada anak dalam satu waktu tertentu. Nah, poin-poin ini dapat diamati secara tertulis pada tabel yang sudah direncanakan. Nah, observasi ini tentunya dilakukan dengan jangka waktu sehingga ketika anak pertama kali masuk ke dalam sekolah tentunya tidak bisa diketahui secara langsung bagaimana perkembangannya karena butuh satu jeda waktu yang kita perlu perhatikan sehingga kita mengetahui kebiasaan, kita bisa mengetahui permasalahan pada anak sehingga observasi ini dapat dikatakan sesuai ketika memang sudah memenuhi atau sudah sesuai tersebut dengan adanya rentang waktu sehingga jelas mana kebiasaan, mana yang sesuatu hal yang baru muncul. Dan melalui observasi ini dapat terlihat, maka penilaian dilakukan, dapat teman-teman lihat di sini uh, seperti yang di gambar ini terdapat forum observasi. Forum observasi ini terbagi menjadi 2, bisa secara individu oleh anaknya, atau bisa secara kelompok yang ditunjukkan untuk yang dipaparkan atau dilampirkan dengan menunjukkan hasil observasi baik itu secara tulisan maupun penjelasan dari guru tersebut. Lalu selanjutnya teknik yang kedua, teknik penilaian dengan wawancara. Nah, teknik penilaian wawancara ini merupakan suatu teknik pengumpulan informasi atau data yang sama juga terkait perkembangan dan permasalahan anak dengan melakukan percakapan secara langsung, baik dengan anak maupun dengan orang tua. Nah, teknik ini tuh biasanya dilakukan juga bisa pada anak-anak. Artinya penggunaan kata yang diberikan atau dipertanyakan tentunya harus sesuai dengan kosakata atau bahasa pada anak. Artinya tingkat kesulitannya itu mudah untuk dijawab oleh anak, baik itu jawaban yang singkat maupun yang panjang yang sesuai dengan porsi anak tentunya teman-teman. Lalu sementara untuk orang tua sendiri, itu biasanya untuk pertanyaannya akan lebih detail atau lebih menyeluruh sehingga kita dapat mengetahui bagaimana uh, bagaimana apa ya respon atau hasil dari wawancara yang telah orang tua itu tersebut amati atau alami. Nah, di sini teman-teman dapat melihat di sini terdapat format wawancara. Nah, di sini terlihat atau instrumen terkait responnya anak itu mencangkup rasa senang, ragu-ragu, dan tidak senang. Nah, ini bagaimana munculnya tentunya hal ini dilakukan selama wawancara dengan menanyakan kepada anak terkait emosi atau perasaan yang dialaminya. Lalu selanjutnya itu teknik penilaian dengan angket. Nah, angket itu merupakan pengumpulan data yang berupa daftar pertanyaan yang disampaikan kepada orang tua untuk mendapatkan data secara umum. Yang ditekankan di sini bahwa data secara umum tentang anak, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kondisi anak atau berkaitan dengan anak itu dapat orang tua sampaikan. Nah, di sini seperti identitas anak, identitas orang tua, terus kondisi fisik dan kesehatan pada anak, serta kebiasaan-kebiasaan anak. Nah, angket ini juga sangatlah penting biasanya untuk mengetahui informasi dasar pertama yang menjadikan guru itu mengetahui terkait identitas anak maupun kondisi anak tersebut. Sehingga di sini guru bisa mengetahui dan juga mampu melakukan suatu tindakan jika ada hambatan terkait kondisi fisik maupun kesehatan pada anak ini yang orang tua sampaikan pada angket ini. Lalu selanjutnya untuk penilaian secara catatan anekdot. Nah, hal ini biasanya dilakukan di PAUD. Nah, mungkin juga sudah teman-teman ketahui bahwa teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati anak yang memunculkan sikap yang
berbeda dari biasanya terkait perkembangan yang muncul atau penurunan pada anak. Nah, munculnya peristiwa yang bersifat spontan atau identital ini dapat ditulis melalui catatan anekdot. Hal ini dilakukan tanpa adanya rencana awal sehingga bersifat frontal atau langsung di catatan lalu ditulis di catatan tersebut setelah peristiwa tersebut terjadi. Nah, mungkin ini dapat teman-teman lihat di mana bentuk catatan dari catatan anekdot itu seperti ini, di mana munculnya peristiwa tersebut lalu juga biasanya ada atau ada forum atau bentuk kolom lainnya yaitu tindak lanjut dari peristiwa atau perilaku yang muncul ini yang dijadikan note oleh guru. Lalu selanjutnya terkait checklist. Nah, checklist ini juga salah satu penilaian yang sering digunakan pada PAUD. Nah, checklist ini juga dilakukan dengan mencentang indikator yang dapat mengukur aspek perkembangan anak sesuai dengan tahapan perkembangannya dan juga digunakan untuk menilai dan mengevaluasi hasil perkembangan belajar pada anak. Ini dapat teman-teman lihat di sini bahwa ini dapat dilakukan secara per anak maupun secara berkelompok. Artinya penilaian ini dapat dilakukan itu sesuai dengan 6 aspek perkembangan yang ada pada SDPCA, sehingga adanya indikator penilaian sehingga memudahkan guru untuk mengetahui bagaimana proses yang selanjutnya yaitu pemeriksaan secara medis, yaitu merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan terhadap anak untuk mengetahui berbagai hambatan dan penyakit yang diderita oleh anak, khususnya terkait dengan aspek fisiknya pada anak. Nah, ini dapat teman-teman lihat terkait keadaan, lalu gejala yang ada atau gangguan yang ada. Nah, lalu berikutnya hasil karya. Hal ini juga merupakan sering kita temui dalam penilaian di PAUD, di mana digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan anak dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru, serta mengukur tingkat perkembangan dan kemampuan pada anak. Biasanya hasil karya ini dapat berupa karya anak yang lalu difoto, sehingga memperoleh bentuk format dari hasil karya ini. Lalu selanjutnya yaitu portofolio. Penilaian portofolio ini merupakan kumpulan hasil karya dan kegiatan anak yang diorganisasi secara sistematis untuk menggambarkan potret anak secara bertahap dan menyeluruh, serta digunakan sebagai bahan evaluasi tingkat dan evaluasi kegiatan. Nah, artinya portofolio ini merupakan kumpulan dari berbagai hasil ataupun kegiatan yang telah anak lakukan, sehingga portofolio ini dapat berbentuk hasil foto maupun catatan. Lalu selanjutnya kita akan sampai pada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari presentasi yang telah saya maupun dua teman saya paparkan yaitu strategi pembelajaran itu merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan antara guru dengan peserta didik agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, peranan guru ini sangatlah penting dalam merencanakannya serta melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Adapun banyak strategi dalam pembelajaran PAUD yang dapat sekolah tersebut terapkan. Maka guru itu perlu memperhatikan dalam memilih strategi yang tepat, variasi, menyesuaikan dengan kebutuhan anak, agar pembelajaran yang dilakukan itu berhasil dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dituju atau dicapai. Lalu apabila strategi yang kurang efektif itu digunakan dalam pembelajaran, maka guru itu perlu mengevaluasi dari strategi pembelajaran yang sudah digunakan. Selain strategi pembelajaran yang perlu diperhatikan, guru itu perlu mengukur kegiatan pembelajaran terhadap hasil dari kegiatan belajar anak yang telah dilakukan melalui penilaian. Nah, jadi ada beberapa sistem penilaian yang ada yaitu pengamatan atau observasi, wawancara, angket, catatan anekdot, checklist, pemeriksaan medis, home visit, serta hasil karya maupun portofolio. Lalu dengan sistem penilaian ini, PAUD akan membantu guru dalam mendapatkan informasi terkait perkembangan pada setiap peserta didiknya, serta mengetahui hasil kegiatan belajar yang sudah dilakukan, apakah sudah tercapai atau belum, sehingga guru tersebut mampu mengevaluasi dan memperbaiki kegiatan pembelajaran untuk depannya agar menjadi lebih optimal. Nah, sekian presentasi yang dapat kami paparkan. Quotes dari kami untuk teman-teman yaitu tetaplah belajar, ingat kita ini belum sekaya Rafathar. Baik, terima kasih telah mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Semoga paparan yang telah kami sampaikan mampu membantu teman-teman untuk tetap belajar. Untuk pertanyaan yang ingin disampaikan dapat disampaikan pada Bella. Lalu terima kasih kepada teman-teman dan Bu Ros untuk waktu dan kesempatannya. Saya akhiri. Terima kasih.